Nah, setelah ngomong itu berapa lama dari situ baru akhirnya yuk kita promil? Kan itu harus diomongin dong. Nggak bisa si lempeng sama lempeng. Hai. Dan dia dibahas datang nih. Ya, ngerti nih si Sana nih. Ya. Coret-coret dulu. Oke. Nih, coret sama jualan kue lagi, jualan kue. Jualan kue lagi nih. Ya. Oh, makasih katanya. Oke. Oh ya udah coret-coret boleh. Jadi waktu dari aku mau namanya Sana sampai akhirnya promil. Oh itu setelah lagi di tengah-tengah promil di kayaknya. Karena aku mau promil jadi gini, tahun 2018 itu aku ngerasa kayak capek sama kerjaan. Karena aku kerja terus nggak berhenti terus kayak mau ngapain lagi gitu kayak. Nah tiba-tiba ada satu momen di mana ada energi yang besar banget yang datang ke aku malam-malam nih lagi tidur. Jadi aku kayak ketimpa sebuah energi love. Itu kayak besar banget cintanya. Ketiban di dada aku, terus aku sesak banget. Sesak sampai besok paginya aku masih sesak sampai hampir semingguan terus kayak sesak tuh apa kayak asma? Enggak sih kayak kini berat banget energinya. Tapi energinya cinta. Tapi aku nggak bisa menjelaskan itu apa sampai aku mencoba mendalami apakah itu. Ya sepertinya memang ya kita kembali lagi seperti waktu aku kecil. Iya. Intuisi lagi. Iya. Aku ada suara yang bilang intinya suaranya adalah aku disuruh promil. Oke, jadi kamu nggak hearing tapi knowing Ya ada suara kayak promil. Terus aku cerita sama Ariel, terus Ariel bilang aku juga kedengeran suara. Hah? Iya. Jadi dikonfirmasi. Kamu kedengeran suara apa? There is no more time. Iya. Aduh, gua nggak merinding ntar lu. Iya, there is no more time. Lagi nyetir. Oke. Mau inget mau kemana? Mau ke tendean. Oh iya. Tendean dari Kuningan kan underpass. Dia lebih inget lagi nih. Nah, mau belok ke kanan tuh. Terus ternyata bau. Aku pikir lu pendiam loh. Iya. Karena dia tahu kapan harus ngomong, kapan harus Iya. Ternyata dia. Oke, ini gue tertarik nih orang nih. Storytellingnya kayaknya kalau nggak dahsyat. perlu diomongin dia nggak akan ngomong apa-apa, diem aja emang gitu orangnya. Oke, jadi kamu ngerasain itu, ada energi, kamu tahu itu cinta, lalu knowing itu kamu proses ternyata artinya adalah harus promil. Harus hamil, bukan harus hamil, disuruh promil. Iya, untuk mengandung anak. Enggak. Jadi atau enggak tahu. Enggak cuma disuruh. Oke, jadi intuisinya nggak tahu ke sana, hanya tahu bahwa dadah. Ya, kamulah itu si hasil promil memang ya. Dia ada aku. Kita bisik-bisik ngomong bisik-bisik. Tahu nggak sih? Kita ngomong bisik-bisik. Gak ngaruh. Jadi sampai di mana? Lupa. Sampai itu tadi. Jadi taunya hanya disuruh promil. Ya udah gitu aja. Akhirnya aku mencoba promil. Jadi nanya-nanya dulu sama saudara, sama temen harus promil di mana. Terus ya udah cobain. Pas aku cobain, programnya IVF itu ya? Belum. Oh belum. Intinya nyobain dokter yang option yang pertama. Option yang pertama itu bikin aku nangis. Karena dia kayak nggak ada filternya aja gitu omongannya. Aku langsung kayak nangis. Terus sampai keluar. Iya. Jadi muka Ariel kelakuan ibu tapi 2 kali lipat ibu kalau ini. Iya. Oke. Terus tadi apa namanya? Ya ketemu dokter yang bikin nangis. Bikin nangis sampai keluar ruangan aku nangis, sampai di mobil masih nangis gitu. Tapi saking dia ngomongnya nggak menyenangkan, aku sampai lupa dia ngomong apa yang bikin aku nangis. Tapi pada saat itu nangis, hatimu sakit. Kayak, sakit hati deh gue. Udah dari situ aku akhirnya mencoba tanya lagi ke teman aku, mau cari yang kira-kira nggak bikin nangis, yang kalau ngomong enak gitu. Ya udah ketemu yang fun, menyenangkan, sampai akhirnya suruh suntik kita suntik Ovidrel, terus suntik gedein telur ya. Terus ternyata masih nggak hamil. Terus dokternya menyarankan inseminasi. Aku langsung di situ aku bilang nggak mau lanjut. Kenapa? Karena pada saat itu aku ngerasa kayak di otak aku nih jadi kayak gue harus hamil. Terus
menurut aku ini nggak seru. Stop, nggak boleh kayak gini deh gitu loh. Terus aku bilang, Kalau udah ada iya, kalau udah rasa tuntutan. kayak tuntutan ini wajib jadi gitu. Kan yang nentuin bukan aku, kan ini jadi nggak lucu kan, kita itu kan kuasa Tuhan gitu loh. Aku hanya ngerasa aku disuruh menjalankan ada satu hal yang harus aku jalanin, promil. Jadi atau enggaknya aku nggak mikirin part itunya gitu loh. Tapi ketika merasa menjadi sebuah kewajiban, jadinya kayak nggak berserah kan, kayak ya kita kan bukan Tuhan, kita cuma bisa berusaha gitu. Tapi kalau aku udah terlalu emosi dan udah kayak gitu, ya udah aku kayak no, berhenti dulu deh. Di saat itu suamiku juga setuju, dan kebetulan memang lagi pandemi juga, belum pandemi. Terus emang aku juga udah tahun 2018 itu pas aku bilang aku mau disuruh promil, aku tuh berhenti kerja. Stop apa-apa, nggak mau ngapa-ngapain, jadi cuma suami yang kerja. Jadi aku fokus aja, aku cuma gini, supaya aku lebih subur, mungkin aku harus sehat. Ya udah aku break, nggak mau mikirin promil, nggak mikirin apapun, aku cuma mau olahraga. Aku tiap hari olahraga, cuma break sekali selama setahun, nggak Tidak mikirin bekerja apa-apa. juga. Nggak, cuma liburan sekali doang, tapi banyak olahraganya aja sih. Terus makan lebih sehat. Pokoknya kita ngerubah lifestyle, kita ngeriset diri kita gitu loh, ngeriset dari makanan, dari pergaulan juga. Jadi kayak ya mencoba memperbaiki diri aja dan pola hidup. Suami juga barengan. Gitu. Bagus banget loh ini sebenarnya. Gak semua orang loh bisa sadar ke sana tuh. Apa sih? Iya. Ini pertama kali yang benar-benar diceritain semuanya yang detail. Nah, semua orang deh bisa sadar itu ya. Gue harus malah menyalahkan diri sendiri. Gue harus hamil. Bahwasannya kamu bilang bahwa gue mau coba, tapi kalau gue udah pressure diri gue udah gak asik gitu. That's so mindful. Ya, mungkin gak sengaja ya mindful. Ya gitu. Udah, pokoknya sampai, akhirnya pandemi kan. Akhirnya aku tetap ya udah. Ya gimana mau promil ya kan. Terus udah aku fokus olahraga, mau fokus. Ya itu tadi nontonin YouTube yang sehat, orang-orang yang hidupnya menurut aku lagi sejalan sama yang aku pikirin, suamiku pikirin juga. Ya sudah di situ tiba-tiba ditawarin sebuah klinik yang memang mengajak kerjasama. Oke. Untuk promil. Di situ kayak lagi nggak mikirin apa-apa. Oh ya udah kita coba gitu. Gitu itu baru ketemu si klinik itu, kita kolaborasi sama klinik bocah Indonesia itu tahun 2020. Oke. Dan itu pakai metode kan macam-macam ya, metode promil. Jadi sebenarnya IVF itu kan adalah jalan terakhir ya. Ya. Jadi sama mereka sih dicek segala macam semuanya. Ternyata pas dicek, wow, masalahku banyak sekali gitu. Ada hidrosalping, penyumbatan kedua tuba Falopinya ya. Terus ada endometriosis. Terus PCOS biasanya temennya. PCOS juga bestinya. Yeah. Terus akhirnya dokternya, suamiku dicek juga sama androlog. Karena waktu itu pandemi, dia beratnya naik banget beratnya. Dia sempat naik berat? Wah, berat banget. Di situ dia dibilang spermanya jumlahnya kurang. Oke. Terus akhirnya memang ya udah kita berdua sama-sama diberesin lah. Suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Dia beratnya naik banget beratnya. Dia sempat naik berat? Wah, berat banget. Di situ dia dibilang spermanya jumlahnya kurang. Oke. Terus akhirnya memang ya udah kita berdua sama-sama diberesin lah. Aku disuruh laparoskopi. Dek,
laparoskopi ya gitu, dokternya bilang. Terus aku yang jalanin aja, ya udah kita laparoskopi, dioperasi kecil kan, potong tuba, terus diambil juga kista-kistanya gitu. Terus di saat yang berbarengan juga suamiku juga analisa sperma 3 kali sampai dia juga harus nurunin berat badan dengan beserta vitamin dan segala Untuk macam. memperbaiki kualitas sperma ya. Udah sampai akhirnya udah break gitu beberapa saat, baru akhirnya aku boleh ngambil telur tuh bahasanya egg, apa sih ngambil telur tuh bahasanya? Ya itulah pokoknya pas Ambil telur dari mau diambil itu pun juga menunggu setelah kualitas sperma Ariel udah bagus setelah analisa 3 kali. Udah berbarengan kita ambil, dia juga diambil di hari yang sama. Ya udah kita disuruh nunggu. Terus pas udah jadi embriolognya sempat video call terus bilang bahwa ini hasilnya tuh mereka udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tunggu. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. IVF itu kan berarti ambil sperma si papahnya, si calon anak bayi ini, si mama juga diambil. dijadiin satu di lab. Setelah bagus dijadikan satu di lab. Lalu itu pun bisa nggak satu telur ya? Ambilnya kan beberapa aku dapat ya. yang bisa dijadiin satu tuh dapat 4. Dapat 4. Nah artinya kan supaya jangan udah susah-susah hanya satu gitu ya. Siapa tahu yang satu nggak jadi, yang berikutnya gitu kan ya. Bener ya? Oke, lalu udah disatukan di lab, kamu di video call. Terus dia bilang ada 4 yang jadi embrio. Tapi kualitasnya pun juga ya gitu deh. Dibilang excellent juga enggak. Kayak pas-pasan kali ya. Harusnya excellent ya? Tapi enggak. Nggak, harusnya di dalam metode IVF Ada itu excellent, mereka ada istilah excellent sama apa gitu. Aku juga bukan dokter sih, jadi aku Oke. nggak tahu juga. Pokoknya Oke. intinya dokternya deg-deg kayak, aduh ini kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya ini. Tapi ini ada 4 yang bisa dicoba. Terus tapi ya udah aku sama Ariel cuma oke. Udah. Sampai akhirnya objinku bilang oke, berarti rahimnya yang harus dipersiapkan. Rumahnya nih yang harus dibagusin. Karena memang aku dengar dari mereka dulu bilang kalau apapun, nih saya disclaimer saya bukan dokter tapi ini aku menyampaikan Pengalaman pribadi. Jadi sebagus apapun kondisi embrio kita, kalau rumahnya nggak siap nggak nempel juga. Ya. Bisa jadi nggak nempel, tapi ya itu kan kita nggak tahu situasi orang beda-beda. Ya intinya akhirnya karena itu rahim aku dipersiapkan berbulan-bulan. Dari bulan pertama dicek, wah masih ketipisan nih rahimnya. Oh ada ketebalan tertentu ya yang harus dicapai ya. Tapi bahasanya ininya aku nggak inget. 2 bulan kemudian terus dicek lagi, waduh masih belum nih. Ya udah kita ambil histeroskopi operatif. Jadi dimasukin alat, terus kitanya sadar. Terus aku pikir histeroskopi itu cuma di foto doang. Terus tiba-tiba kan aku ditemenin sama suami. Tiba-tiba aku lihat layar kan, kok dia kayak main game ya, gunting-gunting, cuk. Iya, aku sambil tidur gitu. Jadi di dalam sedang terjadi pengguntingan. Tapi aku ngeliat, tapi dokternya karena baik banget, dia nggak mau bikin aku panik, dia nggak bilang, dia cuma bilang kita histeroskopi dulu ya, gitu. Tiba-tiba kata Ariel, kok si dokter Cynthia kayak main game, Iya, terus akhirnya aku kayak, ya karena mungkin dia jago juga, dokternya nggak berasa gimana, tapi kan kalau kita ngelihat langsung diri kita kan kayak nilu ya. Jadi aku coba gini, Apa itu? merem. Oke, Dok, ya lanjutin. sisi lempengnya dikeluarin ya. Oke, udah selesai. Udah, habis itu bulan berikutnya dicek lagi. Aduh, masih belum asik nih. Udah. Terus Ketebalannya belum dicapai. dan yang Berarti lebih ketipis atau tebal kamu? tipis. Oh, kalau lebih ketipis itu, maaf ya, ini bukan sok tahu ya. Nggak apa-apa. Yang seingatku, Aku juga tadi ceritainnya kayak sok tahu juga. seingatku dokter, ini boleh dikoreksi ya, nanti koreksinya Ya, di tolong kolom dikoreksi. komen loh teman-teman Kalau ya. aku ada yang salah Ya, juga. ya. Kalau nggak salah kalau tipis itu si hormonalnya belum balance tuh antara progesteron dan estrogen. Nah, aku malah nggak tahu. Karena Dia harus ketebalan tertentu supaya bisa megang tahu nggak? telurnya. Tahu nggak yang kocak apa? Apa tuh? Jadi waktu aku promil, aku tuh bilang sama suami aku nggak mau tahu apa-apa ya. Jadi aku bahkan, ya aku tahu
kulitnya aja, kalau sus promil tuh kayak gimana, IVF tuh kayak gimana. Tapi yang detail-detail seperti tadi, aku baru tahu sekarang. Oh. Karena menurut aku pribadi, ya pasien berhak tahu dan memang harus tahu kita mau diapain. Tapi kalau aku terlalu tahu dan terlalu mempelajarinya lebih kamu dalam, takut stres? aku jadi overthinking Sih, oke. gitu. Jadi Kamu pandai ya? Oh iya. Pandai loh, kok aku tuh urek. Aku tahu aku bakal overthinking. Biarin aku mau tahu gitu, kok aku tuh rese banget ya gue tuh ya. nggak tahu ya, makanya aku mikirnya gitu. Aku dibilang sama suami aku mau mempelajari ini tapi aku mau taunya kayak cuma kulit luarnya, aku nggak mau tahu semuanya. Dan it works for you, us gitu. Ya, suamiku juga sama. For your mental state ya. Jadi benar-benar pas dia bilang oh ya udah kita nyantai aja, malah liburan ke Bali gitu. Sudah bisa liburan tapi pakai masker gitu. Pada saat itu. Tapi gak ketemu siapa-siapa karena bertanggung jawab, lagi mau promil, jadi liburannya berdua doang, nggak mau ketemu orang supaya nggak ketularan. Balik lagi ke klinik, terus sampai akhirnya aku masih nggak tebel-tebel. Akhirnya dokternya cuma bilang, tapi itu yang aku suka ada dokterku. Dia tuh cuma ngejelasin rahimnya gini, tapi dia nggak pernah kayak, iya karena tuh kamu gini-gini, itunya nggak diomongin. Jadi dia punya pemilihan kata-kata mana yang perlu diomongin ke pasien, dan dia bisa bikin pasiennya tenang, mana yang dia nggak perlu omongin. Sebenarnya that's good, karena kalau kamu mikir bahwa harus tebal, kamu akan menyiksa diri. Gue harus apa nih biar dia menebal supaya bisa memegang. Kata dokternya telurnya juga, makanya dibilang terakhir-terakhir si Dea sama Ariel paling santai. Kayaknya kayak nggak nanya gitu, kayak oh iya kamu kurang tebal, oke dok, ya oke pulang gitu. Terus ya udah lanjut lagi, mundur. Bahkan aku tuh gini, aku mikirnya gini, aku bilang sama Tuhan, ya Allah, ini tuh lagi pandemi, gue nggak mau hamil lagi pandemi, ini sangat menakutkan. Ini pandemi ini serius banget, jadi waktu dokternya bilang suruh mundur karena rahimnya belum siap, aku malah seneng. Karena aku menunggu pandeminya udah mulai mau berakhir pas aku hamil. Pengennya gitu loh. Jadi malah pas gitu, menurut aku momennya pas aja gitu. Sampai akhirnya dokterku bilang, akupunktur. Udah, akhirnya aku akupunktur selama 3 bulan. 3 bulan, terus aku seminggu 2 kali datang deh pokoknya. Dari situ baru ada perubahan, ketebalan rahimnya katanya nambah. Aku percaya banget sih kalau sama akupunktur. Gue dari dulu emang miss akupunktur. Dia itu ya memang bukan sesuatu yang medis ya, tapi dia itu bekerja di divisi lain lah katakan dalam bidang health kita, di mana itu bisa membantu tubuh kita meregulasi. Kalau tadi kamu waktu kecil regulasi emosi, ini regulasi hormon berarti ya. Iya ya. Iya, sama si dokter Feli gitu aku akupunktur, udah langsung oke, nih bisa nih embrio transfer. Ya udah, langsung si telur yang udah jadi itu. Jadi tuh intinya mempersiapkan rahim itu setahun, saudara-saudara. Mempersiapkan rumahnya setahun. Dokternya detail banget, akunya juga ya udahlah, baguslah mundur, kan pandemi ini masih parah dia yang kita mundur-mundurin gitu. Iya. Momennya pas aja sih. Jadi, dan akhirnya ketika dimasukkan kembali ke rahim, mulai embrio transfer itu ya aku disuruh berdoa kan. Ya udah aku berdoa aja. Amin. Udah. Terus ya udah benar jadinya satu yang berkembang. Iya. Oh wow. Aku penasaran deh. Kamu waktu kecil itu oke lah. Kan setiap orang dididik di dalam keluarganya dengan agama masing-masing, ya masing-masing punya sistem kepercayaan masing-masing. Tapi kamu sendiri pernah merasa satu hubungan intimate banget sama Tuhan nggak, sama penciptamu? Di umur berapa itu kamu ingat? Karena dari tadi aku mendengar ceritamu tuh dari sisi intuisimu, dari sisi kamu ada knowing kalau ada energi lebih besar yang sedang bicara kepada kamu, dan itu adalah cinta gitu ya. Dan kalau menurut saya sih cinta itu hanya bisa datang dari Tuhan, nggak mungkin dari tempat lain gitu kan. Karena kalau aku percaya all good gifts itu memang datangnya dari heaven gitu. Iya, semua yang bikin kita depressed itu tuh low energy, bukan dari Tuhan. Iya. Bukan dari Tuhan. Iya, jadi kalau kamu sendiri tuh kali deket ngerasa sama Tuhan, ngobrol gitu sama Tuhan. Yang kamu rasa ini nyambung nih gitu sama penciptaku. Karena you're very spiritual kalau menurut aku. Aku waktu bayi, tapi nyambung nggak sih jawaban aku ya? Pokoknya aku masih merangkak. Belum setahun. Aku di rumahku waktu kecil, aku naik tangga, terus ada mbok ngikutin di belakang, dan aku mengikuti cahaya. Aku masih ingat cahayanya, aku ikutin. Itu kayaknya pertama kali aku ngerasa
don't know, Ada satu connection energi yang with besar. your creator ya. Ya, Wow. itu sih. Wow. Itu soalnya kan kita cuma sedikit ya. Iya. Saya ada yang nggak inget sama sekali waktu Iya. kecilnya gimana waktu bayinya, tapi ada yang inget dikit-dikit. Aku ya beberapa hal yang inget dan yang paling aku inget itu sih. Iya. Jadi aku bener-bener kayak ngerangkak nyampe atas sampai lantai atas tuh aku bener-bener ngerangkak ngikutin si cahayanya warna putih. Terus aku cuma gitu. Aku belum bisa ngomong tapi aku inget itu. Iya. Ya. Dari situ itu mungkin salah satunya aja. Nyambung nggak sih jawabannya? Nyambung aja. Nyambung ya? Iya, setiap orang punya pengalaman spiritual psikologis yang berbeda dan menurut aku itu sah-sah aja untuk kita bisa mengutarakannya dan siapa kita untuk bilang benar salah. Ya itu sih. Iya yang nggak sih? aku rasain. Nah. Berarti sekarang kamu lagi enjoy-enjoynya jadi ibu dong ya? Dibilang enjoy nggak juga ya, kadang-kadang sebel juga. Capek. Iya, overwhelmed kayak. Overwhelmed, oke. Aku sih mau jujur aja sama yang aku rasain gitu Iya, loh. Ketika menurut aku lagi menyebalkan ya menyebalkan. Ketika aku lagi bucin banget sama Sana, tuh datang dia. Datang lagi dia. Dipanggil datang pasti muncul. Pangku. Ada cicak. Ada cicak di mana? Oh, di Bali emang cicaknya banyak sih, Nak. Kamu takut gak? Atau suka? Ada Dogi. Udah ngobrol sama Doginya. Berarti in the near future nih nggak ada rencana kerja dulu ya dengan anak masih seumur ini kalau aku boleh bertanya. Udah sih, udah. Udah? Karena kan aku Syuting, beruntung ya apa? punya support system. Simut, iya. Iya pokoknya intinya punya anak itu, tadi kan belum punya anak gimana? Ya capek, ya happy, ya bucin, ya kesel. Semuanya sih aku jujur-jujur aja, kalau lagi sebel gitu. Iya, iya. Tapi kalau aku sekarang tadi gimana? Mau kerja lagi segera atau udah dulu enggak? Jadi memang aku ngerasa butuh 2 tahun untuk kayak kan ya badan aku ini kan udah bekerja memproduksi bocil terus melahirkan, jadi aku harus appreciate dulu gitu. Menurut aku harus menghargai badan aku dan kebetulan memang aku dapat privilege untuk punya support system. Ada neni, ada mbak di rumah, suamiku juga kalau lagi nggak kerja juga ngurusin Sana banget, mikirin banget. Jadi ya aku punya kesempatan sih untuk break 2 tahun tuh. Dan maksudnya itu yang nggak semua orang bisa ngerasain gitu loh. Ada teman-temanku kan yang 3 bulan dan harus balik lagi ke kantor, and it's okay gitu. Nah kalau aku kebetulan karena ya situasinya mendukung dan ya aku break 2 tahun. Dan sekarang tapi udah mulai lagi. Baru mulai tuh kemarin pertama kali syuting miniseri bulan, I don't know. Pas anakku 2 tahun itu aku mau 2 tahun udah mulai syuting iklan waktu itu. Tapi iklan doang kan, jadi cuma sehari ninggalin dia, latihannya pun dia juga ada. Tapi yang benar-benar serius kerja tuh pas setelah dia 2 tahun itu, setelah Juni 2 tahun. Ya kemarin lah, sebulan 2 bulan yang lalu aku syuting miniseri yang benar-benar, tapi aku request. Ya itu tadi aku beruntung sih bisa milih ya, maksudnya ada tawaran yang di luar kota, ada yang di Jakarta, tapi karena akunya belum bisa pisah sama dia kalau malam, jadi aku pilih yang ambil di Jakarta. Jadi ya itu perdana aku sempet yang sebulan pulang pagi, dianya ikut begadang nungguin aku nggak pulang-pulang gitu, ya kayak gitu. Syuting miniseri. Zaman sekarang kan udah ini perdana loh ikutan miniseri. Perdana? Iya belum. Perdana miniseri, perdana podcast. Ya, biasanya sinetron. Memang sih musim udah berubah ya, tapi menurut aku itu memberikan kita lebih banyak pilihan lagi. Komitmennya nggak terlalu panjang kayak zaman dulu ya. Jadi it's a lot more fun. Menyenangkan banget pas syuting miniseri itu kayak, loh kok enak ya? Ketagihan? Iya sih, cuma manajerku kan orangnya juga ngerti aku banget ya. Jadi dia bilang, tunggu, kamu kan mau disinkronize, jangan ngambil kerjaan apa-apa dulu. Nanti nanti kamu overwhelm semuanya. Jadi ya udah akhirnya aku mempersiapkan untuk synchronize dulu aja. Synchronize Fest yang kemarin. Jadi ya dijedain gitu. Nah habis ini baru ada lagi. Akan ada lagi. Satu-satu. Jadi mungkin bedanya setelah punya anak, jadi dipikirin ya, kalau dulu kan abis ini apa lagi ya, oke minggu depan kita syuting lagi, minggu depan kalau pas punya Sana, jadi aku tahu kapan harus berhenti dulu, kapan harus
Iya, ngapain dulu baru kita mulai lagi. Karena Iya. ada dia yang dipikirin Iya. gitu loh. Soalnya Iya. kan yang full time kerja suami. Ya, Ya, jadi akunya bisa nahan-nahan gitu loh. Luar biasa. Lebih dipilih-pilih. Tapi itu sekali lagi karena ya kebetulan situasinya gitu gitu loh. Jadi ya nggak ngerasa spesial juga. Ya karena didukung sama support systemnya aja. iya. Ini suami-suami udah pada gosip berdua, gue denger nih dia ngomong, kata siapa kita full time kerja kita kan main. Kayaknya gue denger deh mereka. Itu tes sinkronis itu. Apa? Oh, synchronize. Oke. Kenapa ada apa? Itu kan reuni kuek-kuek. Oh, itu reuni Tapi waktu nggak itu. ada yang cowok tetap. Tadinya cowok mau dibawa. Reuni penyanyi cilik. Reuni PJ cilik. Oh, reuni penyanyi The cilik. whole stage. Jadi itu sebenarnya ini yang tahu tuh Leoni kalau mau tanya detailnya karena dia itu memang yang ngumpulin. Dia yang ngumpulin semuanya untuk habis itu yang meeting bla 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 detailnya itu sebenarnya dia. Jadi siapa aja tuh isinya? Penyanyi Kemarin cilik? itu konsepnya itu ada Titi Puspa, yang Titi Puspa ada Bang Bing Bung nyanyi dong? Iya, Bang Bing Bung nyanyi, si Saskia Giovanni nyanyi. Jadi dia nyanyi Hello Dangdut sama Menabung. Terus ada Susan dan Ria Enes. Terus dia nyanyi Susan, aku kepingin. Nah itu. Udah, Susan sekarang pengen apa di umur 2000 tahun 2024 ini masih sama nggak? Mungkin Susan sekarang mau investasi atau mau Kayaknya kripto beda, gitu kan kita udah nggak beda tahu. Ya. cita-citanya. Orang kayaknya pas di panggung gini, mau jadi presiden gitu. Masih boleh nggak sih mau jadi presiden gitu bercandanya dia. Terus ada Melisa abang tukang bakso dong yang ngilang sekian lama. Iya. Aku aja pas ketemu kayak starstruck gitu pas kita lagi latihan rehearsal di studio terus kayak itu Melisa abang tukang bakso gitu. Itu umurnya berapa ya sekarang Melisa abang tukang bakso? Dia tuh di atas aku dia 40. Ngomongnya harus lengkap ya Melisa abang tukang bakso. Dia harus. Dia kayaknya dia seeno 41. Enolerian, umurnya sekarang sekitar 40-41. Oke. Terus Dan ada- dia nyanyiin abang tukang bakso itu juga. Iya. Tapi dengan suara sekarang dong. Sama lagu si Komo macet lagi. Oh itu dia emang. Iya. Astaga. Sama semut-semut kecil tuh Melisa cuma nggak dibawain. Semut tuh kan dulu gitu ya. Iya. Oke. Terus Enolerian. Iya. Terus Eno dulu apa ya lagunya itu? Dudi Dudi Dam. Dam dudi. Ya. Nah, itu. Terus Joshua. Terus Obok-obok keluar dong. Iya, Bobo Tina Tun, Tasya, Cica Kuswoyo, ada juga. Terus ada openingnya juga dari dia sama Muka. Mereka nyanyiin lagu yang klasik, lagu kayak Beca atau misalnya, ya pokoknya lagu anak-anak yang zaman dulu, yang lebih dulunya lagi gitu loh. Seperti itu sih. Terus yang menyenang, yang tadinya tuh mau ada Fandi, cuma Avandi tuh di Amerika kan? iya sekarang? dia udah di sana dengan bekerja di sana, jadi karena mungkin sikonnya juga Tidak memungkinkan susah, untuk pulang. sempat ada rencana. Ya udah, jadi akhirnya berdua aja. Tapi untungnya Joshua mauan. Jadi pas kita lagi latihan, pas lagu katanya, abis kan pas lagi latihan di studio, nih Joshua, ini Leoni, ini aku Pak Leoni gitu. Kalau kita berdiri bertiga nyanyi Australia negeri gue, pas yang Amrik langsung Jo Amrik deh dia nyanyi kan. Ternyata Dia nyanyi. hafal. Terus kita langsung Jo, lo mau nggak gini. Terus dia mau aja. Oh akhirnya dia. Tapi sebelumnya kita tanya dulu dong sama Mas Edinya, Mas Edi Kemot. Edi Kemot Ya. kan nulisnya kan, ngomongnya Mas Edi Kemot. Nah, Oh ini si Kemot? iya, dia yang mendesain semua konsepnya. Edannya mana ya Mot? Dengan, tau gak sih Trio Kuek itu turun dari perosotan panggungnya. Oh iya? Gemes. Jadi yang kebagian turun dari perosotan tuh cuma aku sama Trio Kuek dan Saskia Giovanni. Jadi aku sempet yang kayak, aku bukan deg-degan mau nyanyi, aku deg-degan mau turun dari perosotan. Itu paling deg-degan sih, karena udah lama gak mau. Takut nyangkut, Terus takut kita apa. disuruh akrobat gitu kan. Iya, kita turun dari perosotan. Kalau Joshua keluar dari odong-odong. Oh. Jadi ngebelah penonton di keluar dari odong. Oh oke. Ini Kemot mana yang kreatif, Iya. bangga orang mah. Jadi ya udah si Joshua-nya mau, terus ya udah. Jadi seru pas lagu katanya. Jadi kita nyanyi 3 lagu Trio Kuek. Jangan marah, ambil turun dari perosotan. Jadi gini. Mestinya aku turun dari perosotan dulu baru nyanyi. Ku takut mamaku marah. Nah, karena pas tiba-tiba aku di belakang monitor aku mati. Mati. Masa mati? Terus aku kayak antara deg-degan sama mau dipasang, enggak aku mau nyanyi. Udah biarin nih. Terus jadi aku nyanyi bener-bener yang kayak sambil merosot, ku takut mama takut mama. Terus persoalannya kan nyangkut-nyangkut gitu Iya, kan. iya, Terus kita iya. pakai rok pendek. Iya. Jadi
Itu kocak. Kurang dibedakin ya kayaknya itu perosotan ya. Ya kalau kita Kurang pakai licin. sebenarnya gini, karena trio kuek-kuek itu aku sok ngide pas 3 hari terakhir. Tadinya kan kita mau pakai baju yang mungkin agak panjang. Panjang. Tapi 3 hari terakhir aku ngide ke Leoni, mau nggak lo pakai baju katanya. Jadi pakai baju trio kuek-kuek, mau yang tanteku atau yang katanya. Kita remake yuk, gue punya ide gila nih, tapi nggak tahu nih ada yang mau ngejahitin apa enggak, gue bilang gitu. Terus si Leoni bilang katanya aja, yang katanya tuh yang warna hitam, terus ada garis putihnya. Oke. Itu kayaknya lebih diingat, terus akhirnya aku tanya manajerku, terus mereka oke. Terus itu temen aku, literally aku WhatsApp temen aku 3 hari sebelumnya aku cuma gini, gue bercanda nih, kayaknya lucu ya kalau gue nyanyi tuh ya, terus gue pakai baju kuek-kuek gue remake. Temen aku udah tahu kan, aku kan emang suka gitu. Terus dia model yang mana? Padahal temenku lagi di Samarinda tuh yang yang desainernya, model yang mana? Ini loh yang katanya. Oh, karena temenku biasa desainer baju pengantin yang complicated, yang susah gitu tekniknya. Oh, cuma baju lurus doang airline, terus gini doang. Gampang. Udah, kirim ukuran, pakai video call, terus si Leoni kirim ukurannya dia. Jadi. Terus H-2 bajunya jadi, terus udah. Jadi dia bikin baju kayak sehari semalam deh temen aku. Ya udah gitu. Jadi itulah yang dipakai turun waktu synchronize itu. Tapi kamu merasa happy nggak waktu itu? Happy karena penontonnya pada yang emang ngefans sama Drag Race pada kayak baju katanya gitu. Oh, ngerti ya? Terus kita pakai rok pendek gitu. Terus ya udah, dan ya ternyata nyampe di penonton ini Idenya, ide baju kita. katanya Jadi itu. lumayan cukup bikin aku senang juga sih. Oke. Aku penasaran dari tadi kan kamu cerita sendirian nih ya. Sebentar dari tadi ngobrol. Ariel gini, Ariel gitu, suami. Nah, panas banget kuping dia Mumpung dia juga ada di sini dan sepertinya bisa kita culik sebentar ya. Coba sebelah mana nih? Nah. Tapi kan yang membentuk Niji itu lo bukan? Salah nih Yang nih. apa? Membentuk early days-nya Niji. Early days-nya ngumpul-ngumpulin ya. Ya. Jadi. Tapi lo nggak merasa sebagai frontman? You're happy with the Niji yang setelah sekian tahun terjadi dengan hari ini? Menurut lo masih sesuai jalur nih? Gini kayak sebenarnya udah berkarir selama 22 tahun atau 23 tahun tuh nggak berasa. Nggak berasa? Oke, main ya? Sama kayak apa? Menikah ini sebenarnya nggak berasa udah.